Pater Gregorius Nyonbasu. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pater untuk berbagi waktu. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat bertemu. Iya, Pak. Pater, kita bicara tentang tingkat kriminalitas di Nusa Tenggara Timur yang menurut kepolisian 3 bulan terakhir ini berkurang. Jadi artinya bahwa warga kita ketika ada pandemi ini tingkat kriminalitasnya berkurang. Dari segi ketika kita melihat kondisi seperti ini, ada yang tadi menyebut begini, Pater, bahwa orang yang melakukan kriminalitas juga sebenarnya takut mati, takut dengan corona, makanya itu tidak terjadi gitu. Pandangan Pater seperti apa kalau misalnya tingkat kriminalitas kita semakin berkurang? Ini sebenarnya faktor-faktor apa sebenarnya menyebabkan orang bisa tidak melakukan kriminalitas dalam kondisi pandemi seperti itu? Jadi secara antropologis sebenarnya ya melawan arus. Maksud saya begini, sebenarnya kalau pandemi model begini tingkat kriminalitas itu semakin tinggi, itu masuk akal. Tapi yang terjadi itu sebaliknya. Itu artinya keeping in touch dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kecamatan dan desa betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam arti tidak saja bantuan material, tapi penjelasan-penjelasan yang bisa membuat orang-orang itu terharu sampai tidak melakukan tindakan kriminalitas. Itu artinya masyarakat betul-betul sadar tentang betapa pentingnya kita harus bermawas diri untuk mengambil jarak dan tidak berbuat seenaknya mengambil barang orang atau bertindak melawan martabat manusia. Oke. Baik, Pater, apakah ini juga salah satu indikator bahwa sebenarnya tingkat kesadaran kita itu akan bisa dipertahankan untuk beberapa waktu ke depan, apalagi ketika masuk ke new normal atau juga tatanan hidup baru, mengadaptasi kebiasaan baru, euforia kita menjadi lebih banyak, lebih meningkat begitu, Bapak? Saya tidak menjamin. Dalam arti hal itu masih tanda tanya. Sekarang ini orang macam hati-hati itu karena takut, karena ada keeping in touch dari pemerintah. Saya pikir kalau keeping in touch dari pemerintah itu ke masyarakat di desa betul-betul seperti yang sekarang ini, maka saya kira situasi bisa bertahan. Orang semakin sadar, orang tidak berbuat seenaknya saja mengambil barang orang dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa hal-hal yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah selama COVID ini coba diatur supaya dilanjutkan. Dan itulah sebenarnya pemerintah harus lakukan sebelum pandemi ini berjalan. Ya memang saya omong seperti ini karena Nusa Tenggara Timur itu dapat pujian dari secara internasional. Oke. Baik, Pater, peran pengawasan dalam hal masyarakat kita mengadaptasi kebiasaan baru dan juga peran pengawasan untuk mengeliminir tingkat kriminalitas seperti apa, Pater, menurut Pater? Maksudnya pendekatan siapa, pemerintah? Peran pengawasan dari misalnya dari pihak-pihak keamanan begitu untuk mengawasi warga, kamu harus pakai masker dan lain-lain sebagainya, tidak boleh berkumpul begitu. Saya pikir tindakan-tindakan yang sekarang misalnya keamanan tidak terlalu kasar, tapi harus diberikan pengertian. Itu artinya tingkat kesabaran dari pihak polisi dan para pengawas itu patut dipuji. Dan itu mereka sebenarnya mau tingkatkan. Karena kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, polisi begitu kasar. Tapi di NTT tidak pernah terdengar. Itu artinya ada kerjasama antara polisi, pihak keamanan, masyarakat, sesepuh masyarakat, dan warga masyarakat itu sendiri. Sekarang saya tekankan lebih pada tingkat masyarakat yang keluarga. Antara orang tua itu mesti sadarkan dulu dia punya anak-anak. Lingkungan, tangga dan lain sebagainya. Itu baru nanti dia bisa menjawab dan mengambil hal-hal positif dari pengawasan dari pemerintah. Tanpa itu maka sia-sia. Itu artinya persiapan dana yang begitu banyak itu akan mubazir, tidak berlaku untuk tujuan yang dirancang lebih dulu.
Oke. Baik, Pater, soal perubahan perilaku masyarakat kita yang dalam masa pandemi ini kemudian masuk ke new normal ini, apakah kita dapat yakin, Pater, bahwa masyarakat kita akan merubah perilakunya dengan adanya sebuah masalah yang besar, yaitu di dalamnya ada masa pandemi yang sudah melewati, kemudian masyarakat kita kemudian akan berubah perilaku. Apa sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai ukuran begitu bagi perubahan perilaku dari masyarakat kita? Jadi perubahan perilaku sosial dalam masa pandemi ini sebenarnya itu berjalan secara otomatis. Dalam arti biar tidak diberi pengawasan juga, masyarakat akan berubah dengan sendirinya oleh karena kondisi yang berubah. Nah, sekarang persoalan adalah kondisi yang berubah ini harus bisa di-backup dengan kemampuan ekonomi. Itu persoalan kita sebenarnya. Sehingga pelaku-pelaku ekonomi, dan itu di luar antropologi sebenarnya, dia harus pandai membaca gerakan perubahan atau alur atau aliran perubahan sikap yang sekarang ada dalam masyarakat. Sehingga nanti perubahan masyarakat tidak macam berbenturan dengan kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Persoalannya begini, perubahan sosial bisa jalan, struktur bisa robot dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertabrakan dengan kemampuan ekonomi, maka kriminalitas mulai muncul. Dan itu yang sulit kita alami, artinya post new normal ini. Artinya sudah new normal ini, apakah memang hal seperti bisa dipertahankan? Untuk saya tanda tanya. Tapi itu banyak faktor bermain di dalamnya. Oke. Baik, yang terakhir Pater, mungkin Pater bisa memberi himbauan begitu kepada pendengar kita secara keseluruhan tentang kira-kira bagaimana misalnya ketika kita menghadapi tingkat kriminalitas yang menurut data itu semakin berkurang begitu. Cara kita menghadapinya seperti apa supaya artinya kehidupan kita bisa berjalan tanpa tindakan-tindakan kriminal yang membahayakan diri. Silakan, Pater. Jadi saya himbau itu dengan tolong perhatikan kearifan lokal. Yang dulu misalnya saling menghormati, saling menghargai, lalu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pakai masker, ambil jarak, lalu hormati hak milik orang. Karena kriminalitas itu sebenarnya berawal dari tidak menghormati hak milik orang dalam rangka memenuhi kebutuhan diri sendiri. Jadi usaha untuk mencukupkan diri sendiri dengan hasil yang diperoleh dari diri sendiri. Itu saja yang saya mau sampaikan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pater, sudah berbagi untuk pagi hari ini. Sukses selalu untuk aktivitasnya hari ini, Pater.